全江湖的人。 成为传奇。 Cerita diawali dengan dikisahkan tentang sosok master bela diri yang sangat berbakat bernama Xiang Yi, yang mana di umurnya yang baru menginjak 17 tahun, dia sudah mendirikan sebuah sekte bela diri yang bernama Sekte Shigu. Dan di umurnya yang ke-20 tahun, dia menjadi pemimpin aliansi bela diri seluruh daratan. Berkat kemampuannya, dirinya sangat disegani dan bahkan orang-orang menganggapnya sebagai simbol kebenaran di dunia seni bela diri. 10年前。 Namun ternyata hal tersebut juga mengundang banyak ahli bela diri yang ingin menantangnya, di mana salah satu rival dari aliansi Jin Yuan yang bernama Fei Zheng sengaja menghabisi kakak seperguruannya untuk menantang Xiang Yi. Hingga akhirnya tepat pada malam 1 Suro, Xiang Yi mendatangi Fei Zheng untuk membalasnya. Namun selama pertarungan itu berlangsung, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan meninggalkan kerugian material dan imaterial bagi kedua sekte, yang akhirnya lambat laun membuat sekte Shigu terpecah belah setelah pemimpin mereka menghilang, di mana salah satu cabangnya bernama Balai Baichuan, sebuah lembaga yang mendedikasikan diri mereka untuk menegakkan keadilan. Seperti biasa, tanpa berlama-lama lagi karena mamah udah nungguin mau ngunduh salak di belakang, salak tingkah, kita langsung aja jam ke ceritanya. 10 tahun kemudian, diperlihatkan seorang pengembara sekaligus tabib tersohor sekecamatan bernama Tabib Li, di mana tidak hanya bisa mengobati, namun dia juga bisa mengetahui semua seluk-beluk dari pasiennya, bahkan tentang hal-hal pribadinya sekalipun, seperti punya istri muda, judi togel, pamit kerja pergi mancing, dan sebagainya. Dia juga pernah tidak sengaja memergoki seorang bangsawan yang pura-pura mati karena terus dikejar DC, sehingga oleh netizen yang salah menilai, dia justru mendapatkan reputasi sebagai tabib yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Dan oleh karena itu, di sini sekelompok orang mendatanginya untuk memaksanya menghidupkan kembali seorang pencuri yang sudah mati. Sementara itu, di sisi lain, di sebuah tempat yang dinamakan Balai Baichuan, pecahan dari Sekte Shigu tadi, diperlihatkan orang-orang yang sedang mengikuti perlombaan untuk menjadi seorang detektif, sebuah pekerjaan yang cukup disegani, di mana lomba tersebut dimenangkan oleh seseorang bernama Fang, pemuda karang taruna penuh semangat yang selama hidupnya bercita-cita untuk menjadi seorang detektif. Untuk ujian kelulusannya, dia harus menyelesaikan 3 tugas, dan tugas pertamanya adalah menguak kasus misteri di sebuah kota yang diduga masih ada sisa pengikut dari aliansi Jin Yuan yang terkenal jahat setelah peristiwa 10 tahun yang lalu yang membuat Sekte Shigu terpecah. 少爷，这次成功了吗？就差点混不过去了。哇，少爷，你可太厉害了！还是更适合江湖。 Di tengah perjalanannya, Fang yang ditemani oleh 2 pelayannya menyempatkan diri untuk mampir di warung Bujazim. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba terjadi keributan yang ternyata keributan tersebut berasal dari sekelompok orang yang berniat menghabisi Tabib Li karena merasa telah ditipu. Saat itulah, Fang lalu menunjukkan skillnya di hadapan orang-orang tersebut dan berperan sebagai seorang pahlawan untuk membela Tabib Li. Awalnya orang-orang tersebut menganggap kalau Fang hanyalah pemuda biasa yang hanya memiliki ilmu bela diri di atas rata-rata. Tetapi setelah melihat plakat detektif dari Balai Baichuan, akhirnya mereka pun tunduk dan menyerahkan mayat yang mereka bawa kepada Fang. Karena seperti diketahui, Balai Baichuan ini merupakan sebuah organisasi yang disegani sekaligus lembaga yang didaulat khusus untuk menegakkan keadilan. 多谢少侠救命之恩。
包在我身上。 Lalu malam harinya karena khawatir akan kembali diincar oleh orang-orang tadi, Fang pun mengajak tabib Li untuk makan malam bersamanya. Namun alih-alih berterima kasih, tabib Li yang mengetahui kalau Fang adalah seorang pemula yang menjadi detektif, dia malah memberinya pelajaran dengan diam-diam memasukkan obat bius ke dalam minuman Fang yang membuatnya teler. Di mana dia memberitahukan Fang soal kesalahannya menjadi detektif, yaitu terlalu mudah percaya kepada orang baru dan kemampuan otopsinya yang dirasa masih noob atau terlalu cepat mengambil keputusan. Yang padahal orang di dalam peti tersebut tidak benar-benar meninggal, melainkan menggunakan jurus ilmu pernapasan terbalik, yaitu sebuah jurus yang membuat nafas penggunanya terhenti seolah-olah meninggal. Di mana hal itu dibuktikan ketika tabib Li menusukkan jarum akupuntur dan langsung membuat orang itu terbangun seketika. Singkat cerita, keesokan harinya, Fang yang emosi setelah membantu justru ditipu oleh tabib Li pun langsung bergegas untuk menyelesaikan tugas pertamanya ke wilayah aliran Lingshan. Di mana sesampainya di sana, mereka melihat berita di papan pengumuman yang mengatakan bahwa aliran Lingshan sedang mencari seorang pemuda yang akan menjadi penerus pemimpin aliran Lingshan setelah pemimpin sebelumnya diangkat menjadi dewa. Di mana ciri-ciri orang tersebut sama persis dengan yang dimiliki oleh salah satu pelayan Fang, yaitu berumur 16 tahun dan memiliki tahi lalat di telapak kakinya. 这个驸马爷，而少爷又恰好偷听到了。我看你脑子才有颗痣吧？ Di sana, mereka lalu menemui salah satu pengikut aliran Lingshan yang menceritakan tentang kematian pemimpin mereka yang meninggal secara tidak wajar dengan menjadi dewa dibalut emas di hadapan para pengikutnya. Tidak hanya itu, beliau juga meninggalkan secari kertas yang bertuliskan ciri-ciri orang yang akan menjadi penerusnya. Mengetahui hal itu, akhirnya Fang pun bergegas menuju ke TKP untuk menyelidiki kasus tersebut, di mana dia justru tidak sengaja bertemu dengan tabib Li yang juga sedang menagih utang. Hal itu otomatis membuat Fang kembali emosi dan berniat membawanya ke Balai Baichuan untuk dipenjara. Namun setelah tabib Li mengatakan tentang fakta-fakta janggal kematian pemimpin aliran Lingshan dan berjanji akan membantunya menyelidiki kasus kematian tersebut, akhirnya Fang pun setuju dan bekerja sama dengan tabib Li untuk menyelesaikan kasus itu sekaligus membantunya agar diterima oleh Balai Baichuan untuk menjadi seorang detektif. 你们几位是连百善院的才智都没。哼，至于这王掌门是不是被杀的？ Selanjutnya, Fang dan tabib Li lalu pergi menghadiri pertemuan yang diadakan oleh para pengikut aliran Lingshan untuk mencari penerus pemimpin mereka di antara kelima kandidat. Dan siapapun yang nantinya terpilih, maka dia akan mewarisi seluruh harta kekayaan aliran Lingshan yang berupa tanah, surat-surat berharga, dan 12 kedai mixue. Di mana di sini ujiannya hanyalah untuk membunyikan alat musik kuno. Namun ketika alat tersebut dipukul, tiba-tiba yang menarik adalah pengawal Fang tidak sedikit pun terkena luka bakar di kejadian tersebut. Tentu saja peristiwa itu membuat jiwa-jiwa detektif Fang muncul di mana dia secara terang-terangan membongkar semua kebohongan barusan yang mungkin pesulap merah pun juga tahu trik tersebut. Ternyata di dalam alat musik itu terdapat batu api, timah, dan kapas yang terhubung satu sama lain. Tidak hanya itu, tabib Li juga menemukan bukti lain yaitu terdapat bubuk fosfor, salah satu bahan kimia mudah terbakar yang menempel di baju para peserta. 这个是磷粉呀，磷粉才闻一点就着。 我们刚到此地，我路过的时候听到声音。那现在看起来， Sadar kalau kasus kematian pemimpin sekte aliran Lingshan terdapat konspirasi di dalamnya, di sini tabib Li lalu meminta izin untuk mengecek kembali jasad beliau dan tidak butuh waktu lama, dia langsung bisa menyimpulkan bahwa dalang di balik kematian pemimpin aliran Lingshan adalah salah satu dari 3 pengikutnya sendiri yang menggunakan ilmu pernapasan terbalik untuk memalsukan kematiannya. Dia juga menemukan bukti lain, yaitu terdapat lapisan emas tebal di tubuh beliau dan tangan beracun milik aliansi Jin Yuan di punggungnya yang sengaja dilakukan oleh si pelaku untuk menutupi kejahatannya agar seolah-olah kematian pemimpin aliran Lingshan murni diangkat menjadi dewa. 怎么，去掌门登仙的地方看日，眼熟吗？
Tidak hanya itu, mereka juga menemukan bukti lain berupa ruang rahasia di tempat terakhir kali pemimpin aliansi Lingsan meninggal dan sebuah cermin berlapiskan tembaga yang berada di belakangnya. Tongjin. Di mana dia menyimpulkan kalau pemimpin aliansi Lingsan sengaja akan memalsukan kematiannya dengan belajar ilmu pernafasan terbalik. Namun pengikutnya yang seharusnya menghidupkannya kembali dengan jarum akupuntur setelah 3 hari justru membiarkannya yang membuat pemimpinnya beneran meninggal. Selanjutnya, Tabib Li lalu membuat sandiwara untuk memancing pelaku yang kemungkinan besar adalah salah satu pengikutnya dengan apa yang dikatakannya teknik pemanggil arwah untuk berbicara kepadanya dan sengaja menyuruh para anggota untuk menjauhi aula malam nanti. Dan benar saja, malam harinya semua senior yang penasaran pun datang untuk mengintip teknik pemanggil arwah tersebut, yang mana itu hanyalah trik yang dia gunakan dengan Fang dan pelayannya menggunakan alat mekanis, di mana dia sengaja menyuruh arwah pemimpin aliansi untuk menuliskan marga dari orang yang akan menjadi penerusnya. Keesokan harinya setelah mendapat bukti kuat, Tabib Li dan Fang lalu membongkar semua trik kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku dengan melakukan reka adegan yang sama persis ketika pemimpin aliansi Lingsan berubah menjadi patung emas. Ternyata dalang dibalik aksi pembunuhan itu adalah ayahnya pengawal Fang, yaitu Xin Li, seorang mata-mata dari aliansi Jin Yuan yang menyamar sebagai seorang biksu. Karena dia bisa mengetahui nama marga yang ditulis semalam secara lengkap dan tepat, yang padahal di surat tersebut hanyalah sebuah penggalan kata yang bisa berarti banyak sekali. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan telapak tangan beracun untuk memastikan kematian pemimpinnya. Tabib Li juga bisa menjelaskan skema di balik aksi yang dilakukan pemimpin aliansi Lingsan kalau ternyata dirinya telah memiliki anak yang padahal seorang biksu dilarang untuk menikah apalagi punya anak. Sadar kalau dirinya telah melakukan kesalahan besar yang mana jika sampai pengikutnya tahu tentang masalah tersebut akan berimbas dengan kekayaannya, pemimpin aliansi Lingsan lalu bekerja sama dengan Xin Li untuk memalsukan kematiannya menggunakan ilmu pernafasan terbalik dan memberikan posisinya kepada anaknya. Namun dia justru dikhianati oleh Xin Li yang diam-diam mengganti tulisannya dengan anaknya sendiri yang tidak lain adalah pelayan Fang. 为师父报仇！ Di sini, Fang selaku detektif dari Balai Baijuan berniat mengirimnya ke Balai Baijuan agar mendapatkan hukuman yang setimpal dan akhirnya kasus pun dinyatakan selesai. Namun sebelum itu, Tabib Li yang mengetahui kalau Xin Li adalah kaki tangan aliansi Jin Yuan secara diam-diam menemuinya untuk menanyakan tentang lokasi jasad kakak seperguruan Xiang Yi dari Sekte Sigu 10 tahun yang lalu. Dan dari sinilah, Xin Li akhirnya justru menyadari bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Xiang Yi sendiri, pendekar pedang terhebat sekaligus pemimpin Sekte Sigu yang dikabarkan telah meninggal 10 tahun yang lalu. Di mana alih-alih menjawab, Xin Li justru menyerang Xiang Yi dari arah belakang setelah memastikan kalau Xiang Yi telah kehilangan semua ilmu bela diri dan tenaga dalamnya akibat meminum teh beracun. Beruntung, Fang yang mendengar keributan tersebut muncul tepat waktu untuk menolongnya dan menghabisi Xin Li saat itu juga. 你没事吧？ Lalu malam harinya, Fang datang ke rumah berjalan milik Tabib Li setelah merasakan ada sesuatu yang spesial dari Tabib Li dan memintanya untuk membantunya menyelesaikan 3 kasus pertamanya agar lolos menjadi detektif secara resmi. Fang juga mengaku kalau dia adalah murid dari Xiang Yi yang waktu itu pernah memberinya semangat untuk berlatih pedang karena ternyata kakak seperguruan Xiang Yi yang dibunuh oleh Fei Seng 10 tahun yang lalu adalah paman dari Fang sendiri. Di mana pernyataan itu sempat membuat Tabib Li teratap karena
karena seperti diketahui, orang yang disebutkan Fang barusan adalah dirinya sendiri. Namun dia sengaja memalsukan identitasnya menjadi tabib Li setelah tubuhnya terkena teh beracun yang membuatnya kehilangan semua tenaga dalamnya dan saat ini fokus menjadi mas-mas biasa yang berkelana kesana kemari tanpa terlibat urusan politik. Singkat cerita, keesokan harinya, tabib Li terpaksa meninggalkan Fang karena tidak ingin identitasnya terbongkar, di mana dia sendirian menahan rasa sakit dan mencoba bertahan hidup dalam pengaruh racun yang masih berada di dalam tubuhnya. Diperlihatkan juga waktu itu, Xiang Yi yang terdampar di pinggiran pantai Marunda dengan kondisi terluka dan berniat kembali ke Sekte Shigu dibuat tersadar setelah melihat sebagian besar penduduk Sekte Shigu dibantai oleh aliansi Jin Yuan akibat keegoisannya. Hal itulah yang membuat Xiang Yi yakin untuk memutuskan mundur dari dunia persilatan dan pergi ke salah satu kuil untuk mendapat perawatan dari seorang biksu yang bernama Master Wu. Master Wu pun menjelaskan kalau racun di dalam tubuhnya telah menyebar ke seluruh bagian, namun dia beruntung karena memiliki defense luar biasa yang mampu membackup racun tersebut dan membuatnya bertahan hidup sampai saat ini. Meskipun begitu, beliau tetap tidak mampu mengembalikan ilmu bela dirinya seperti semula dan tinggal menyisakan ilmu bela diri lapisan pertama. Bahkan Master Wu pun memvonis kalau tubuh Xiang Yi hanya akan bertahan hingga 10 tahun ke depan dengan menggunakan treatment ratusan jarum akupuntur yang mungkin akan merubah sedikit bentuk wajahnya. Sadar kalau dirinya sudah tidak memiliki ambisi untuk hidup lagi, akhirnya Xiang Yi pun memutuskan untuk sekalian menghapus semua identitasnya yang berkaitan dengan Xiang Yi dan mengubah namanya menjadi Lian Hua atau tabib Li yang kita kenal sekarang. Kembali ke Fang yang diperlihatkan lagi-lagi emosi setelah ditinggal oleh tabib Li secara diam-diam, di mana dia pun bersama kedua pelayannya bergegas untuk menyusul tabib Li ke wilayah kota Yu yang bersebelahan dengan mereka berada setelah mendapat petunjuk tentang identitas tabib Li yang diduga juga adalah kaki tangan aliran Jin Yuan yaitu tabib iblis. Dan alhamdulillahnya setelah menemukan rumah berjalannya, mereka berhasil menemukan keberadaan tabib Li yang sedang berada di kedai Jumar untuk nongkrong tipis-tipis dan mengumpulkan informasi. 果然在这，只可惜你走太匆忙了。我还以为是什么鬼店呢。 Di sini, kedua pelayan Fang langsung menggeledah kamar tabib Li untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan aliansi Jin Yuan. Sementara Fang ngobrol secara empat mata bersama tabib Li untuk menginterogasi identitasnya. Namun alih-alih mendapat pencerahan, Fang dan tabib Li justru mendapat masalah lain di mana mereka mendengar adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh hantu yang akhir-akhir ini kerap meneror wilayah di sekitar kedai tersebut. Dan di kedai itu juga terdapat banyak sekali selebaran info orang hilang, yaitu salah seorang putri dari kota Yu yang kita panggil saja Nona kedua Yu. Bahkan sebagian besar orang yang menginap di tempat tersebut juga merupakan orang dari kota Yu yang ditugaskan untuk mencarinya. Lalu tidak berselang lama, tiba-tiba seorang wanita muncul di mana ternyata wanita tersebut adalah Nona kedua Yu yang selama ini mereka cari. Lalu ketika pelayan sekaligus sahabat Nona kedua Yu yang bernama Jiao meminta air panas untuk mandi, saat itulah suasana kembali mencekam di mana mereka mendapat teror yang ditandai dengan adanya jejak kaki berlumur darah yang masuk ke kedai tersebut. Bahkan mereka lebih dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa pengawal Fang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamar penginapan tabib Li. Di sini, pelayan Fang yang cewek yang melihat hal itu pun langsung menuduh kalau pelakunya adalah tabib Li menggunakan trik misteriusnya. Namun sebagai orang yang sudah expert di bidang investigasi, tabib Li dengan santainya berkata kalau dia tidak mungkin melakukannya wong sedari tadi dirinya duduk bersama Fang. Terlebih dirinya juga menemukan bekas cekikan di leher pengawal Fang yang hal itu tidak bisa dilakukan dengan alat mekanis sederhana, melainkan ada seseorang yang memang berniat untuk menghabisi pelayan.
Di saat bersamaan, Tabib Li lalu kembali menelaah kasus tersebut, yang mana jika seorang pengawal saja dibunuh secara misterius, maka itu hanyalah sebuah pengalian perhatian untuk menyembunyikan kasus lain. Dan benar saja, saat itulah Nona kedua Yu dikabarkan kembali menghilang tanpa jejak. Di mana di sini pelayannya langsung menyuruh semua bawahannya menggeledah kedai tersebut. Sampai akhirnya pencarian mereka pun sempat terhenti di salah satu kamar yang dihuni oleh orang-orang dari kelompok jasa pengirim barang, di mana mereka menemukan bagian tubuh manusia setelah membuka paksa salah satu box milik si jasa pengirim. Dan akhirnya mereka juga menemukan Nona kedua Yu dalam kondisi sudah tidak bernyawa setelah membuka box-box lain yang bahkan masih ada segel pengirimnya. 这怎么回事啊？这怎么可能？咱们这还真有鬼了！我家二小姐死在了小面客栈，今天咱们断不能都脱不了干系，都给我带回玉城去！ Sesampainya di kediaman keluarga Yu, semua orang yang berada di kedai tersebut hingga para pengawalnya sekalipun langsung ditangkap hingga mereka mendapatkan bukti terkait kematian Nona kedua keluarga itu. Di mana jasa pengirim pun lalu buka suara dan memberitahu bahwa mereka mendapat paket tersebut dari orang misterius yang membayarnya dengan harga yang cukup fantastis, dan sama sekali tidak mengetahui kalau isi dari paket tersebut adalah potongan tubuh. Di tengah obrolan tersebut, mereka lalu dibawa untuk menemui pemimpin kota Yu yang kita panggil saja Nyonya pertama Yu sekaligus kakak kandung dari korban, di mana beliau dengan kejam langsung menghabisi para pengawal Nona kedua karena tidak becus menjaga adiknya sampai-sampai membuatnya tewas. 还不知是谁弄翻了火烛？哪来的血？身为玉城护卫，护主不利。 Tidak hanya itu, Nyonya pertama juga menangkap Tabib Li untuk diinterogasi secara terpisah karena diduga terlibat dengan aliansi Jin Yuan. Beruntungnya, Fang kenal dengan tunangan korban yang bernama Zong, sehingga dia langsung melepaskan Fang dan menjelaskan kalau Fang adalah anak menteri yang memiliki kedudukan tinggi dan sekarang magang menjadi seorang detektif. Sadar kalau kasus pembunuhan kali ini melibatkan banyak orang tidak berdosa termasuk para pengawalnya sendiri, jiwa pahlawan dan mentalitas seorang detektif Fang pun kembali muncul untuk mengajukan diri bersama Tabib Li untuk mendalami kasus tersebut. Dan langkah pertama mereka adalah mengautopsi mayat Nona kedua Yu. 见识了。 Di sana, mereka menemukan sebuah luka pukulan di tubuh Nona kedua Yu dan bisa dipastikan kalau mayat tersebut telah meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu, bukti kedua adalah terdapat jarum emas yang mengenai jantung Nona kedua Yu, di mana kedua bukti tersebut sangat bertentangan dan itu artinya ada dua orang pelaku yang menghabisi Nona kedua Yu dengan tujuan tertentu. 长是近战，真是远攻。只要查出真凶，便能给望长，何必在庞元补上一针呢？ Pemimpin kota Yu yang melihat hal itu pun langsung bisa memastikan kalau orang yang mengambil jarum emas dari tempatnya dan sekaligus pelakunya adalah pelayan Nona kedua sendiri, yaitu Jiao. Namun ketika mereka mendatangi kediamannya, Jiao sudah dalam kondisi linglung setelah kematian Nona kedua Yu, yang hal itu tentu saja menghambat dalam proses investigasi mereka, di mana Tabib Li lalu mengetesnya dengan menggoyang-goyangkan jarum di depan matanya yang bahkan orang gila pun akan merem. Namun Jiao yang salah mengira terlihat menahan sekuat tenaga agar tetap melek karena dia mengira kalau dia merem akan ketahuan kalau dia sedang berpura-pura, yang mana hal itu justru menunjukkan kalau dia hanya berpura-pura. 那有劳姑娘，我猜一定有，找找。那便快治。 Setelah mengetes Jiao, Tabib Li dan Fang justru mendapat keterangan lain dari pelayan Nona kedua yang lain yang mengatakan kalau Jiao pernah kepergok menulis surat cinta yang kemungkinan ditujukan untuk tunangan majikannya, yaitu Zong, tanpa sepengetahuan Nona kedua. Sampai di sini, semua bukti dan keterangan pun menyudutkan Jiao sebagai tersangka utama. Namun karena masih banyak kejanggalan lain, Fang dan Tabib Li lalu melanjutkan investigasi mereka dan menemukan informasi lain, yaitu bekas lumpur merah dan kelopak bunga osmanthus. Bunga apa itu saya juga nggak tahu. Di sepatu Nona kedua Yu ketika mengotopsi jasadnya, di mana kedua hal tersebut hanya ditemukan di dekat kamar Nyonya pertama atau kakaknya sendiri. Dari sinilah Tabib Li bisa menyimpulkan bahwa
nona kedua Yu meninggal sudah lama di kediamannya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa orang yang waktu itu menyamar menjadi dirinya. Untuk itu, Tabib Li dan Fang lalu memutuskan kembali ke kedai Jumar. 你去厨房干什么？你去厨房脑子转得快。 Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan jejak darah di lantai yang ternyata itu hanyalah sebuah lem kuno dari Cina yang awalnya tidak berwarna, namun akan berubah menjadi merah ketika terkena air. Tabib Li juga curiga kalau wanita yang waktu itu datang sebagai nona kedua adalah Jiao yang menggunakan make up untuk menunjukkan luka di wajah nona kedua yang khas. Karena di saat kedatangannya, dia langsung marah-marah seolah-olah ingin mengambil perhatian dan langsung menutup mukanya sebelum pengawal datang. 你喊谁是鬼？ Di sana, Tabib Li juga menemukan sebuah wayang di mana dia lalu menjelaskan kalau seseorang menggunakan wayang itu untuk memperagakan tubuh Jiao saat Jiao menjadi nona kedua Yu. Yang artinya Jiao dan salah seorang pelaku lain telah mengatur skenario tersebut sebelumnya. Sementara darah segar yang berada di tempat tersebut merupakan darah beku yang sengaja disetting akan mencair setelah sehari dan membuat para pengawal curiga setelah Jiao menyuruh semua pengawalnya untuk mencari nona kedua Yu. Dan terakhir, untuk membuat rencana tersebut seolah-olah dilakukan oleh hantu, dibutuhkan korban lain yang dipilih secara acak sebagai pengalian perhatian, dan sayangnya korban itu adalah pengawal Fang. 这出戏呢，需要杀个人做一。 Di sini pelaku pertama sudah berhasil mereka kantongi dan tinggal menunggu pelaku kedua untuk masuk ke dalam perangkap Fang yang sebelumnya telah dia pasang di kamar Jiao. Bukan tanpa alasan, namun Fang dan Tabib Li tahu betul bahwa aksi kejahatan ini berkaitan langsung dengan Jiao sehingga pelaku kedua cepat atau lambat akan mendatanginya. Dan benar saja, mereka akhirnya mendapatkan pelaku kedua yang ternyata itu adalah suami dari nyonya pertama Yu sendiri yang tidak bisa mengelak setelah Fang dan Tabib Li menjelaskan semua rentetan aksi dan bukti-bukti yang mereka dapatkan. 对蒲家很是忠心。你们蒲家的孽想还没放下呢！ Di sini, Tabib Li juga bisa mengetahui motif dari aksi pembunuhan itu adalah untuk menguasai seluruh harta warisan adik iparnya setelah dirinya terlibat hutang akibat sering rungkat bermain Zeus. Dari sini bisa disimpulkan kalau judi itu dari zaman pendekar memang sudah tidak baik. Bahkan sampai-sampai sang Raja Dangdut Haji Roma Irama pun secara khusus membuat lagu tentang larangan berjudi. Alih-alih meminta maaf, di sini suami nyonya pertama Yu justru kabur dan sempat terlibat baku hantam dengan Zong yang mencoba mengejarnya. Beruntung dia berhasil melumpuhkannya dengan jurus pembelah angin. Namun setelah melihat jurus telapak pembelah angin milik Zong, di sini Tabib Li dan Fang justru mendapatkan jawaban tentang bekas luka di jasad nona kedua Yu yang kemungkinan besar akibat terkena jurus tersebut. Dari sinilah akhirnya mereka langsung bisa memastikan kalau pelaku kedua pembunuhan nona kedua Yu adalah Zong, di mana akhirnya dia mengaku tidak sengaja karena tidak tahu kalau yang memergoki hubungannya dengan nyonya pertama adalah tunangannya sendiri. 红珠本就烈性如火，我们的事万万不能让人知晓。等我翻动这个人。 Di sini, Jiao yang sudah ketahuan kalau dirinya hanya berpura-pura linglung juga sangat menyesali perbuatannya karena ternyata setelah memergoki perbuatan tunangannya bersama kakaknya sendiri, nona kedua Yu sempat berniat akan curhat kepada Jiao, namun justru menemukan Jiao sedang bersama dengan suami dari kakaknya, di mana suami kakaknya yang takut nona kedua akan melaporkan hal tersebut pun terpaksa harus menghabisinya untuk menutupi perselingkuhannya bersama dengan Jiao. 你却担心事情败活下去。
Dalam kasus ini, bisa disimpulkan bahwa nyonya pertama Yu, suaminya Zhong dan Jiao memiliki bagian masing-masing untuk menutupi hubungan gelap mereka dan terpaksa menghabisi nona kedua Yu agar kejahatannya tidak terungkap. Sampai di sini pun nyonya pertama masih menolak untuk tunduk pada hukum karena merasa di sana adalah wilayah kekuasaannya. Beruntung tabib Li sebelumnya sudah mengirim sinyal kepada Balai Baichuan yang mengatasnamakan Fang untuk meminta bantuan. Dan akhirnya kasus pun dinyatakan selesai di mana suami nyonya pertama dan Jiao dijatuhi hukuman penjara, sementara nyonya pertama sendiri dan Zhong dibawa ke Balai Baichuan untuk diinterogasi lebih lanjut sebelum dijatuhi hukuman. Keesokan harinya, tabib Li yang masih penasaran dengan teror pembunuhan hantu di sekitar wilayah kota Yu diperlihatkan pergi ke gunung belakang kota untuk menyelidiki tempat tersebut, di mana dia masuk sendirian meninggalkan anjingnya setelah mengetahui kalau tempat tersebut diduga milik tabib iblis, yang hal itu ditandai ketika seekor gagak melintas di kawasan tersebut langsung meninggal setelah terkena jurus racun milik tabib iblis. Namun baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba di sini diperlihatkan seseorang muncul di tempat tersebut yang kita panggil saja gadis suci Jin Yuan bersama satu pengawalnya untuk menyambut kedatangan tabib iblis, di mana tabib iblis yang telah menyadari kalau ada penyusup di tempat tersebut berniat untuk menghabisinya. Beruntung Fang bersama si Sui, salah satu penanggung jawab dari Balai Baichuan, muncul untuk membantu tabib ini. Saat itulah seseorang dengan perawakan tinggi besar gagah dan tanpa ekspresi muncul, di mana ternyata orang itu adalah Di Fei Seng, musuh bebuyutan Xiang Yi yang 10 tahun lalu dikabarkan meninggal. Kemunculan Fei Seng itu tentu saja membuat tabib Li terkejut dan kembali mengingatkannya dengan kejadian waktu itu. Sementara itu, Fei Seng akhirnya kembali menduduki singgasana kekuasaannya setelah 10 tahun dirawat oleh tabib iblis untuk memulihkan tenaga dalamnya, di mana dia sangat diuntungkan memiliki gadis suci yang selama kepergiannya membantu aliansi Jin Yuan bangkit dari keterpurukan dan mulai melebarkan sayap untuk menguasai beberapa wilayah. Di sini diperlihatkan ketegasan sosok Fei Seng sebagai seorang pemimpin yang langsung menghabisi beberapa bawahannya yang waktu itu mengkhianatinya ketika bertarung bersama Xiang Yi. Namun dia juga memiliki sifat yang begitu loyal kepada anak buahnya yang memang tulus menjaganya, di mana dia menyuruh salah satu pengawalnya untuk mencari kembali keberadaan pengawalnya yang tergabung dalam kelompok Raja Neraka yang telah tersebar setelah pertempuran 10 tahun yang lalu. Di sini, dia juga mendapat laporan kalau gadis suci telah menemukan lokasi sebuah benda yang dia cari 10 tahun yang lalu, yaitu sebuah ekstrak yang bernama air mata Kuan Im yang dikatakan bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Dari obrolannya dengan pengawalnya, ternyata alasan peperangan 10 tahun lalu dengan Xiang Yi bukanlah masalah berat tentang balas dendam, menagih utang atau apapun, melainkan dia hanya mencari lawan untuk menunjukkan siapa yang terhebat. Bahkan sampai sekarang pun, pengawalnya yang sudah paham dengan hobi Fei Seng langsung memberikan info tentang 3 orang terhebat saat ini. Namun Fei Seng berkata kalau mereka tidak selevel dengan Xiang Yi, yang artinya setelah kematian Xiang Yi, sekarang dia merasa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Kembali ke tabib Li dan Fang yang sedang ngobrol setelah mereka mendengar info viral tentang peristiwa kemunculan 7 mayat tanpa kepala yang terafiliasi dengan sebuah kelompok perampok makam yang cukup terkenal. Merasa penasaran karena gabut, uang deposit juga udah ludes semua, mereka pun mendatangi pasar barang antik untuk memulai penyelidikan. Di mana di sana mereka mendapati kepala desa yang membuat acara perjamuan dengan mengundang para perampok makam dari berbagai wilayah. Yo. 千师兄，竹哨排箫，
Mendengar hal itu, mereka pun nekat masuk di mana tabib Li secara ajaib dapat menjawab semua pertanyaan untuk menunjukkan kualitasnya. Entah dia ngomong apa, namun diperlihatkan semua orang di sana langsung terlihat segan kepadanya. Ternyata omongan tadi adalah bahasa para kelompok perampok makam yang intinya tabib Li menyamar sebagai perampok legendaris yang telah menghilang belakangan. Sedikit cerita, seperti mumi-mumi, di Cina juga mempunyai suatu kepercayaan di mana jika seorang bangsawan meninggal, maka dia akan dikuburkan bersama dengan semua benda berharga kesukaannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang dikuburkan bersama dengan pelayannya yang masih hidup. Nah, para perampok makam menggali untuk mencuri benda-benda berharga tersebut, dan oleh karena itulah biasanya makam-makam para bangsawan disembunyikan sesuai dengan feng shui geografis dan astronomi dan diberi mekanisme jebakan-jebakan untuk mencegah pencurian itu. Di sana, ternyata alasan diadakan perjamuan tersebut adalah kepala desa menemukan lokasi sebuah makam pangeran dinasti lama bernama Yibin, yang kemungkinan 7 mayat tanpa kepala yang baru-baru ini viral adalah perampok makam yang telah terkena mekanisme jebakan akibat membobol makam tersebut. Di sini, beliau lalu meminta para perampok itu untuk membantunya mengambil harta karun di dalam makam yang kemudian hasilnya akan dibagi rata. Sebelum berangkat, Pak Kepala Desa lalu melakukan gladi bersih sekaligus pesta makan dan minum, di mana di sini perhatian mereka teralihkan kepada satu tamu undangan VIP, yaitu seorang bocil yang minim akan sopan santun, yang hal itu ditandai dengan makan secara rakus di hadapan para orang tua. Pak Kepala Desa pun menjelaskan walaupun masih bocil, namun dia sudah memiliki pangkat yang sangat tinggi dan juga dia adalah satu-satunya yang mampu membuka pintu masuk makam yang akan mereka bobol. Malamnya, tiba-tiba Pak Kepala Desa mengumpulkan semua orang di mana dia mendapatkan surat dari seorang mata-matanya yang mengatakan kalau ada penyusup dari Balai Bajuan yang hadir dalam perjamuan tersebut. Di sini, Fang sempat terkejut dan makdek mendengar pernyataan barusan mengingat dia adalah salah satu detektif Balai Bajuan. Namun ternyata Pak Kepala Desa justru menunjuk orang lain di mana beliau menemukan sebuah pisau yang bertuliskan Balai Bajuan berada di kantongnya. Keesokan harinya, Pak Kepala Desa lalu menjelaskan bahwa benda yang dia cari bukanlah hanya emas atau perhiasan, namun benda yang paling berharga di sana adalah air mata Kuan Im, sebuah obat mujarab langka made in China yang memiliki khasiat untuk menambah kekuatan atau memulihkan kemampuan seseorang yang juga dicari oleh Di Fei Seng. Untuk mengatur para perampok tersebut yang notabene semuanya adalah berandalan, Pak Kepala Desa juga telah menyiapkan rencana sebelumnya di mana arak yang tempo hari mereka minum telah diberi racun untuk memaksa para perampok tersebut agar bersedia membantunya masuk ke makam. Setelah sampai di sini, tabib Li dan Fang yang waktu itu tidak meminum arak tersebut juga sengaja berpura-pura kesakitan untuk mengikuti alur yang direncanakan oleh Pak Kepala Desa demi mencari tahu air mata Kuan Im benar-benar ada. Singkat cerita, saat perjalanan, diperlihatkan bocil kemarin yang diperlakukan sangat spesial karena selain dia adalah satu-satunya orang yang tidak diberi racun, selama perjalanan dia juga ditandu oleh seorang budak. Dan benar saja, sesampainya di depan pelataran makam dewa, bocil itu langsung menunjukkan kehebatannya di mana dia dengan mudah masuk melalui lubang kecil yang sangat tinggi dan menghancurkan dinding batu yang menghalangi pintu masuk ke makam Yibin.
Sesampainya di dalam, seperti yang sudah bisa diduga, terdapat banyak sekali mekanisme jebakan dari berbagai arah yang membuat beberapa anggota perampok makam tewas di tempat. Hingga mereka menemukan ujung dari makam tersebut dan terdapat peti besar yang berisi penuh dengan emas dan permata, di mana hal itu membuat para perampok silau dengan harta benda tersebut dan terbagi menjadi dua kubu yang justru saling bertarung satu sama lain. Tidak hanya itu, di sini Fang juga menyadari kalau detektif Balai Baijuan yang ketahuan kemarin hanyalah murid yang tidak lulus dan bisa dikatakan kalau dia hanya ngaku-ngaku sebagai detektif dari Balai Baijuan. Di sini, Tabib Li dan Fang juga menemukan fakta atas penemuan 7 mayat tanpa kepala, yang mana kemungkinan terbesarnya adalah ulah dari kepala desa dan si bocil tadi yang membuang jasad para perampok makam yang telah gagal sebelumnya melalui lubang ventilasi yang ada di sana. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari ada sebuah pintu rahasia di mana kuncinya adalah menyatukan angin dari lubang ventilasi yang ada di 4 penjuru makam tersebut. Di dalam, mereka menemukan sebuah gerbang lagi yang mana setelah dibuka, terdapat lebih banyak lagi benda berharga beserta 2 mayat pangeran dan putri dari sebuah dinasti yang salah satunya masih utuh. Dan ternyata orang yang selama ini mencari air mata Kuan Im bukanlah Pak Kepala Desa, melainkan si bocil FF yang menjadikan Pak Kepala Desa sebagai alat untuk membantunya masuk ke makam Yipin. Dan setelah mendapat barang yang dia cari, bocil tersebut pun tidak segan-segan menghabisinya saat itu juga. Di sini Fang sempat mencoba menggagalkan aksi si bocil kematian yang mengambil air mata Kuan Im, namun terlihat perbedaan kekuatan yang sangat jauh di mana Fang dapat dengan mudah dikalahkan hanya dengan sekali ulti. Yang mana hal itu juga menunjukkan kalau bocil tersebut memang benar-benar berbahaya. Saat itulah Tabib Li lalu mengalihkan perhatiannya dengan mencuri benda tersebut menggunakan skill 1 Franco dan melemparnya ke arah berlawanan. Melihat gerakan Tabib Li yang tidak asing baginya, si bocil pun akhirnya mengetahui identitas asli Tabib Li yaitu Xiang Yi. Dan yang lebih mencengangkan adalah ketika si bocil kematian meminum air mata Kuan Im, tubuhnya tiba-tiba berubah ke bentuk aslinya di mana ternyata selama ini bocil terpuji itu adalah Di Fei Seng, musuh bebuyutan Tabib Li 10 tahun yang lalu yang menyamar menjadi seorang bocil menggunakan teknik penyusutan. Setelah meminum air mata Kuan Im yang membuat kekuatannya sekarang telah pulih sekitar 60%, Fei Seng yang telah kembali ke bentuk normalnya lalu mengejar Tabib Li untuk menantang sekaligus melanjutkan pertarungannya 10 tahun yang lalu. Namun ketika Fei Seng menyerangnya, dia baru menyadari kalau kekuatan musuhnya menurun drastis, di mana Tabib Li pun menjelaskan kalau tubuhnya melemah setelah terkena jurus milik Fei Seng dan akhirnya membuatnya memutuskan mundur dari dunia persilatan dan menghabiskan sisa hidupnya dengan memasak, bercocok tanam, ani-ani, mepe gabah dan lain sebagainya. Hei, 不行了，不行了，我要吐了。慢点，慢点，慢点。 Meskipun kekuatannya telah hampir pulih, tetapi Fei Seng tidak menyadari kalau air mata Kuan Im yang dia minum telah diberi tanaman herbal pengawet oleh Tabib Li yang diambil dari jasad pangeran dan putri Yipin, di mana tumbuhan tersebut akan bereaksi terhadap darah dan menutup saluran nadinya sehingga juga menutup saluran tenaga dalamnya. Hal itu jugalah yang menjadi alasan utama kenapa jasad putri Yipin tidak membusuk walaupun telah berumur ratusan tahun. Hai, 你威胁我，你想用修罗草杀我？
Di sini, Tabib Li lalu menjelaskan alasannya meracuni Fei Zheng adalah untuk kembali memaksanya mencari tahu soal keberadaan jasad seniornya yang bernama San Kudao dan berjanji akan mengajarinya sebuah teknik untuk meningkatkan tenaga dalam sekaligus menetralkan tumbuhan parasit yang menghambat aliran darahnya setelah berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Fei Zheng pun menyetujui permintaan tersebut dan karena itu adalah hal yang remeh, dia lalu bertanya kepada pengawalnya tentang tabib di aliansi Jin Yuan yang bertanggung jawab untuk mengurusi mayat-mayat 10 tahun yang lalu. Di mana pengawalnya mengatakan kalau tabib tersebut sudah pensiun dan kemungkinan berada di sebuah kuil di daerah yang berdekatan dengan Balai Baichuan. So akhirnya mereka pun bergegas menuju ke tempat tersebut untuk menemui tabib yang terakhir kali memeriksa jasad San Kudao dengan membawa Fang yang udah KO setelah menerima ulti dari Fei Zheng saat masih menjadi bocil. 你骂谁？啊，这么没礼貌呢？跟他有什么好计较？ Di sini diperlihatkan juga Fang yang belum pernah melihat Fei Zheng dalam bentuk normalnya pun terlihat tidak menyukainya karena tampang no ekspresinya yang terkesan sangat arogan dan sok kuat. Namun ketika dia menjajal kekuatannya, Fei Zheng yang seharusnya dapat dengan mudah mengalahkannya tampak keteteran melawan Fang karena tenaga dalamnya terkunci yang akhirnya membuatnya justru dibully oleh Fang karena sok kuat tapi lemah. 不如拜我为师，叫我一声师傅。